Jadi kalau ngelihat anak, oh anak kecil doang, Mengerti namanya apa? juga anak kecil, anak kecil nggak ngerti apa, itu salah. Dan itu kerugian besar sebagai orang tua. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah masa-masa dia bisa menyerap banyak hal. Mah, ini si Gabi makanannya nggak habis, gimana? Buang aja, Pak. Oh, buang. Oke. Jangan Pak, cuman gitu aja. Nggak bisa dihabisin makannya. Aduh, orang tua durhaka. Pernah nggak Anda diprotes? Wah, Anda masih usia kecil kok, lo udah dipekerjakan gitu ada. Banyak. Oh ada. Oh tapi kan orang nggak ngerti konteks hidup kita. Jadi orang kan tidak tinggal sama kita. Anak dimasukin konten berarti anaknya dieksploitasi, anaknya dipaksa kerja. Tapi lihat dong. Kalau lagi marah, terus lu ngomong, lu buka aja mulut lu, Iya. pasti lu bikin sakit hati pasangan lo. Jadi Iya. bagaimana bagusnya kalau Jadi lagi kita marah? diem. Parenting yang orang tua kita lakukan di zaman dulu itu tidak menentukan tipe orang tua seperti apa kita, gitu. Jadi kamu dan anakmu itu adalah episode berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menanamkan rasa cinta kasih sayang kepada anak-anak Anda, hubungan mereka dengan Tuhan Yesus? Bagaimana cara Anda mengajarkan mereka, mendidik mereka? Pertama sih kayak sesimpel doa ya Bang. Jadi kayak misalnya dia pengen sesuatu, jadi kayak ada waktu tuh si kakaknya nih udah agak besar, dia udah ngerti minta adik gitu. Ya kita simply bilang ya minta aja sama Tuhan Doakan. gitu. Jadi dari hal terkecil yang dia pengen sampai hal yang paling besar kayak adik gitu, kita minta dia tuh kamu doain aja sama Tuhan, kamu minta sama Tuhan. Kalau ada teman kamu yang nakal atau kamu ngerasa sedih, kamu bilang aja gitu. Jadi sesimpel kita ngajarin kalau Tuhan tuh emang sedekat doa gitu. Dan lu bisa ngomong apa aja sama dia, lu bisa minta apa aja. Nggak ada sesuatu yang terlalu silly buat Tuhan gitu. Jadi ya apa aja gitu. Jadi ya sampai sekarang dia mau ke Singapura, mau beli mainan, semuanya dia doain gitu ya. Berseru, memanggil namanya, berdoa dan berserah. Dia hanya sejauh doa lah pokoknya gitu ya. Betul. Dan kadang seajaib itu memang doa anak-anak ini. Kadang kayak kemarin dia dulu ngomongin mau ke Disneyland ya. Disneyland Hong Kong gitu. Apa Disneyland mana aja sih. Tapi Disneyland habis itu dia banyak ngomong Hong Kong gitu. Habis itu dia doakan dan maksudnya puji Tuhannya waktu itu kita dalam kondisi yang kita mampu kirim lu bawa lu ke Hong Kong ke Disneyland mampu nih sekarang nih gitu. Puji Tuhannya. Tapi belum prioritas. Belum prioritas gitu kan. Itu cara Anda berdua mendidik mereka juga. Iya. Tiba-tiba memang dapat kerjaan ya. Memang dapat kerjaan, dapat job ke Hong Kong. Jadi setelahnya kita ke sana dan dibayar gitu loh. Kita di sana untuk tujuan kerja. Ya udah gitu berangkat. Di situ sih aku kayak ngerasa, nak ngomong London. Karena kayak kalau kita yang ngomong, kayaknya Tuhan lebih lama nih. Kalau lu yang ngomong cepet banget. Makanya benar firman Tuhan Yesus katakan kan, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku karena mereka punya kerajaan surga. Berarti kan apa yang anak-anak doakan itu akan dijawab. Berarti menurut Anda penting nggak sebagai orang tua di zaman sekarang ini mengajarkan pengenalan hubungan dengan Tuhan kepada anak-anak kita itu prioritas dibandingkan dengan hal-hal yang lain? Banget. Apalagi sekarang kan di era di mana informasi itu tidak bisa disaring ya. Kayak bisa datang dari mana aja. Apalagi kalau kita tidak punya guidelines yang jelas gitu. Anak tuh boleh akses informasi dari mana. Dan kadang juga udah kita saring di rumah. Dia dapat dari teman-temannya gitu. Teman-temannya yang cenderung bebas akses gadget segala macem. Jadi sih mengajarkan anak tentang kesadaran dan hubungan pribadi dan takut akan Tuhan tuh penting banget zaman sekarang. Kalau enggak kemana-mana apa aja dianggap bener gitu. Kayak sekarang kan kita udah hal-hal basic lah kayak gender aja. Sekarang tuh bisa bener-bener mereka bikin lah datang dengan terminologinya mereka sendiri, non binary apa segala macam. Kita kayak no gitu. Di Alkitab dibilang cowok, cewek, udah gitu loh. Ya cowok toiletnya cowok, cewek toiletnya cewek gitu. Bukan kaki kanan ke cowok, kaki kiri ke cewek. Betul, iya, bukan kayak gitu. Makanya aku bilang kita sih itu banget sih challenge-nya sekarang ya. Kayak hal-hal yang menurut kita
kalau kayak kita gitu yang sudah punya pemahaman tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, udah ngelihat informasi kayak gitu kan, video kayak gitu, ini bodoh nih gitu. Bodoh, masa orang mau beri gitu kita ketawain. Tapi kan buat anak-anak kita yang baru sekarang dia meletek dengan era informasi itu membingungkan Jadi banget. apa yang akan Anda lakukan practically untuk menjelaskan itu? Jadi kalau kita itu selain encourage dia untuk selalu berdoa, terus yang kedua ya kita bawa ke sekolah minggu, tapi bawa ke sekolah minggu dengan tujuan untuk membangun pemahaman dia kalau orangnya ini loh teman gue sesama orang percaya gitu ya. Tapi tetap tanggung jawab mengenal Tuhan itu buat ke orang tua ya, bukan ke guru sekolah minggu. Betul. Terus kita biasanya kan kalau nganter dia tuh tiap pagi. Jadi waktu kita tuh untuk ngobrol sama dia tuh waktu nganter dia sekolah. Nah, jadi ketika nganter dia sekolah, banyak tuh yang dia pertanyakan. Waktu itu yang aku inget banget akhir-akhir ini, dia bilang, "Mama, manusia itu dari monyet ya?" Dia bilang gitu. Karena mungkin ada teori Charles Darwin. Iya, dia ada nonton YouTube ensiklopedia segala macam gitu ya. Terus dari mana kamu tahu bla 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 gitu kan. Di situ kita panjang 1 jam selama perjalanan ngejelasin kalau ada orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ada orang-orang yang dia pahamnya dia itu dari monyet, bla bla bla. Kalau Gabe di Alkitab apa gitu? Di Alkitab Gabe itu asalnya dari mana? Diciptain Tuhan. Apakah Tuhan ciptain monyet dulu gitu? Jadi kita panjang diskusinya, kita jelasin sama dia. Jadi kita nggak betul-betul melarang dia untuk nonton gitu, tapi kita bilang kalau kita kasih tau loh di dunia ini memang ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Yesus gitu ya. Nah, kamu beliefmu apa? Percaya Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Kalau Yesus itu ngajarinya apa gitu. Jadi balikinnya ke situ lagi. Karena kita nggak bisa pagerin semuanya kan Bang. Memang kita yang harus kasih basicnya sama dia gitu. Jadi dia yang nantinya akan memutuskan atau dengan pemahamannya dia tahu kayak gini gitu. Jadi monitoring, communicating juga secara terbuka dengan mereka di jalan. Apa hanya di jalan saja bisa mengobrol atau any kapan aja anytime. sih kayak bedtime apa segala macem. Jadi kayak dimanapun kesempatan kita yang bisa sama dia, kita pancing anaknya untuk sekarang naturally dia ini ya pengen berdiskusi, anaknya mencari tahu secara dalam tuh sama orang tuanya dan itu baik. Tapi sih. memang karena Anda berdua sudah membiasakan dari kecil kayaknya. Iya, jadi gini Bang. Biasa ngajak ngobrol kan. Mungkin karena aku punya pengalaman ngajar anak di bawah 2 tahun ya. Jadi aku udah betul-betul lihat bahwa anak itu bukan cuma teori, anak itu emang bisa diajarin, bisa diajak diskusi, bisa diajak berpikir. Jadi kalau ngelihat anak, anak kecil doang, namanya juga anak kecil, anak kecil nggak ngerti apa, itu salah. Dan itu kerugian besar sebagai orang tua. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah masa-masa dia bisa menyerap banyak hal. Gitu. Jadi kalau kamu mau menanamkan sesuatu yang baik sama anakmu, justru lakukan itu as soon as possible. Apa nggak bosan dengan memberi nasihat, bimbingan gitu terus? Capek Bang, kitanya capek. Sampai mulut berbusa loh kayaknya tiap hari. Yuk kita ngobrol yuk gitu. Bener. Pasti ada hal yang lain yang dilihat sama anak-anak Anda mengenai mak bapak Gabe ini. Iya, jadi kita pertama tuh kita tanemin kalau anak tuh bisa diajakin ngobrol, diajak berpikir gitu ya. Yang kedua ya dia mencontoh. Jadi puji Tuhan karena orang tua sebagai role model. Yes, karena kita selama ini komunikasinya baik ya, kita bisa menjaga sampai sekarang kita tuh nggak pernah berdebat di depan anak. Kita nggak pernah suara tinggi di depan anak gitu. Jadi yang anak kita lihat ya orang tuanya kalaupun marahan ngomong gitu, ngomongnya baik-baik. Gitu. Jadi kita bukannya nggak pernah marahan di depan anak, marahan. Manajemen Anda berdua luar biasa loh. Iya. Ini suatu hal yang sulit loh, jujur aja. Iya, How to manage our angers itu sebenarnya sulit loh. Apalagi kalau lagi di tensi yang tinggi. Bener nih. Betul. Beneran. Atau datang atau ntar dulu kita ngobrol nanti atau gitu gimana? Emang kita cara kita mengatasi marahnya kita karena kita tahu kalau ngomong itu pasti ada yang diomongin yang gak enak. Kalau lagi marah, terus lu ngomong, lu buka aja mulut lu, pasti lu bikin sakit hati pasangan lu. Jadi bagaimana bagusnya kalau jadi lagi marah? Diem. Betul, Mazmur pasal yang keempat. Yes. Jikalau kamu marah, tetaplah diam. Iya, kita diam. Supaya kita persembahkan yang baik kepada Tuhan. Wow, you did all the words of God. Kita diem Bang. Nyuap aja terus, biar mulutnya sibuk. Ini bener loh. Tapi itu, ada ya itu ya di firman ya, ada, diem itu ya. Mazmur pasal 4. Ayat nanti baca deh, Mazmur pasal 4 ayat yang ke-5, ayat 4, 5, 6. Iya. Jikalau kamu marah, tetaplah diam. Ya.
role model, memberikan ruang terbuka untuk diskusi di any kind of situation and occasion, di jalan, mau tidur, segala macam. Anda pun sudah melakukan di Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Berulang-ulang. Iya. Oh iya, jangan berulang. Haruslah engkau mengajar kepada anakmu berulang-ulang. Baik engkau pergi berbaring tidur, engkau di jalan, ya engkau supaya apa? Supaya terlihat di palang pintu rumah kita identitas kita sebagai keluarga dan anak dan juga orang tua. Berarti kalau boleh saya tanya lagi, ya, ini kan sudah mulai banyak dikenal orang. Iya. Sibuk dong. Parentingnya bagaimana? Enggak, kita belum segitu sibuknya, Bang. Iya. Yang benar. Bener, maksudnya Tiap gini. hari bikin konten kan? Iya, tapi Yes. Honestly pasti harus berpikir keras Iya. untuk mencari sumber-sumber inspirasi sebagai bahan toh. Iya. Iya, Tapi itu kenapa kita bikin rutinsnya gitu, Bang. Kita yang nganter anak pagi-pagi. Dan juga melibatkan anak. Iya. Aku lihat salah satu konten yang kami. ada anaknya ya. Iya. Sama adiknya siapa namanya? Mora. Mora. Pernah nggak Anda diprotes? Wah, anak masih usia kecil kok lo udah dipekerjakan gitu. Ada nggak? Banyak. Oh ada. Oh tapi kan orang nggak ngerti konteks hidup kita. Jadi orang kan tidak tinggal sama kita, tidak dengar apa yang kita omongin ke anak kita sebelum mulai konten sudah konten. Jadi orang ngelihatnya anak dimasukin konten berarti anaknya dieksploitasi, anaknya dipaksa kerja. Tapi lihat dong, waktu syutingnya itu gimana ya? Nggak bakal bisa sih ngajak orang buat jadi di sepatu kita tuh nggak bakal bisa. Tapi tapi tipe kontennya kita sangat selektif. Kalau misalnya kan ada ya, kadang yang kita kontennya biar suami ngerasain bebannya istri, kita jadi sulap, suaminya pakai daster gitu-gitu. Ya itu kita anak tidak libatkan anak di konten-konten yang kayak gitulah. Tapi kita kasih pengertian sama dia. Kita kasih pengertian. Mereka nonton nggak? Kalau konten-konten yang betul-betul tidak boleh untuk anak ya kita larang mereka untuk nonton. Bahkan ketika kita lagi ngevaluasi kan biasanya kalau abis diedit kita nonton gitu ya. Dia nimbrung kita iniin gitu. Jadi kalau kita tuh cara melibatkan anak tuh anaknya yang minta. Yes. Jadi dia karena dia ngelihat kita syuting terus, dia seneng kalau dia dilibatkan. Gitu. Sebenarnya aku nanya gini kenapa? Bukannya untuk supaya netizen itu jadi konten kreator semua maksudnya, bukan gitu ya. Tapi maksud saya adalah berarti kalau netizen ada yang punya usaha, buka warung, toko dan sebagainya, ke kantor, nggak apa-apa ngajak anak supaya anak juga ngerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya kan gitu. Benar. Jadi kalau ketika temannya tanya, dia juga bangga dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Iya. Iya kan? Dia bangga dengan identitas orang tuanya. Iya. Jadi temennya juga kadang kan bilang, Gabe papa kamu begini-begini ya sama mama kamu. Dia bisa bilang itu tuh cuma konten tahu, itu syuting doang. Kalau ada yang bertanya begini, ini balik ke parenting. Iyalah dulu bapak ibunya ngajarin semua dari awal doa segala macam. Saya enggak bagaimana. Terus bagaimana saya mau do parenting untuk orang tua modern saat ini yang muda. Apa saran Anda untuk bisa memberikan sebuah advice gitu loh untuk mereka supaya mereka bisa do parenting yang benar. Sekalipun mereka sibuk seperti Anda tapi bukan content creator. Sama sibuknya nih. Kan Anda kan benar-benar gimana Mas stay connected sama anak-anak. Tiap hari mikirin apa yang harus kita buat. Belum lagi ngedit dan lain sebagainya kan. Belum lagi mengenai bagaimana mendidik anak. Apa advice Anda untuk para orang tua modern saat ini? Parenting yang orang tua kita lakukan di zaman dulu itu tidak menentukan tipe orang tua seperti apa kita gitu. Jadi kamu dan anakmu itu adalah episode berbeda. Kamu dan orang tuamu itu episode yang lalu. Jadi bukan berarti kita nih juga berasal dari parenting yang sempurna gitu. Tapi tetap ada nilai positif yang orang tua kita tanamkan gitu. Jadi kamu harus jadi lebih baik gitu. Anakmu harus lebih baik dari kamu gitu. Jadi jangan terpatok ya luka masa lalu, kepahitan sama orang tua. Kita bisa jadiin itu dua hal. Ada yang pilih jadiin itu pembalasan dendam ke anaknya diteruskan. Ada yang pilih untuk sembuh dan move on gitu. Lu lakuin yang jauh lebih baik buat anak lo. Itu sih yang kita berusaha lakukan ya gitu. Jadi dulu papa kita adalah tipe, kebetulan kita agak mirip ya. Papa kita cuma tipe pekerja. Dia tidak hadir. Jadi kita mengusahakan kita jadi orang tua yang hadir, dia harus hadir. Jadi kita ada masanya dia ngajak anak-anaknya dating berdua doang gitu, supaya ya anak perempuannya bisa dapetin self confidence dan chemistry ya gitu. Antara
fathers and daughters ya. Yes, biar dia punya standar. Laki-laki tuh begini gitu. Harus ada standar seperti papa saya. Iya. Begitu. Bu Gabe, kabar papa bagaimana? Baik. Puji Tuhan sekarang luar biasa baik. Saya rasa beliau subscriber pertama ya. Komentator, likers ya. Reposter. Kritikers juga ya. Oh udah gitu segala macam ya. Di popularitas Anda yang sekarang, kita harus bicara real dan relevan. Apa harta yang paling berharga dalam kehidupan Anda? Menurut Anda Pak Gabe? Menurut aku, ya kayak aku bilang, maksudnya harta yang didapat setelah konten gitu apa gimana? Ya, harta bagi hidup Anda itu harta banget buat Anda. Kalau buat aku ini bukan klise ya, tapi memang istriku. Gitu, istriku dan kemudian anak-anak, karena kayak aduh gila. Langsung masuk nih di sini. Karena kayak kalau misalnya notice cerita dari tadi itu ya kayak aku jadi orang yang kayak aku sekarang tuh ya banyak banget, maksudnya aku kayak seumur hidup aku ngerasa kayak dibentuk oleh berbagai macam proses hidup dan orang, tapi kayak aku ngerasa hidup aku paling banyak di-impact sama dia ini. Kayak aku ngerasa Tuhan itu berbicara tuh sekarang jelas banget itu mostly dari dia. Tuhan tuh hadir di dalam diri istri. Yes. Pak Gabe. Kayak dia bisa benar-benar menguraikan isi pikiran aku, nge-breakdown apa yang ruwet-ruwet, kayak mimpi-mimpi yang aku punya. Tapi gimana ya cara merealisasikannya, tapi nggak ngerti. Dibicarain sama dia, gimana kalau begini, gimana kalau begini. Oh iya masuk akal, ya udah kita mulai lakuin gitu. Jadi aku memang bener-bener gimana ya, jadi nggak usah jauh-jauh mikirin kayak godaan apa-apa. Aku bener-bener dependent sama dia gitu. Aku bisa ada di tahap sekarang dan bisa ada di tahap sekarang jadi orang seperti aku sekarang itu ya karena dia, perkataan dia, perlakuan dia. Maksudnya aku dari dulu selalu bisa gitu, goyang dada begitu selalu bisa gitu. Itu tapi buat hiburan anak-anak murid aja. Tapi karena dia yang bilang ini ada loh yang mau lihat di internet, ada anak-anak kecil lain yang mau lihat di internet, ada orang-orang yang ilmu yang kamu ngerasa simple, ada orang lain yang butuh itu di internet. Kamu bisa edukasi orang soal fitness, soal apa. Buat aku kan, buat apa sih gunanya gitu. Itu tapi pemikiran-pemikiran kayak gitu kan. Tapi karena istri yang ngomong, yaudah coba kita lakuin dulu. Berhasil bener gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya dibilang, ya anak-anak juga. Tapi yang pertama, aku ngerasa aset aku yang nomor satu ini. Istri Bagaimana aku ini. dengan ibu? Sama kayaknya. Harus sama biar solider. Iya, keluarga yang dipunya sekarang sih, Bang, suami dan anak-anak itu. Makanya aku bilang kita persempit lagi dulu, anak-anaknya jangan dulu. Karena saya belum melibatkan Tuhan. Oh kan? gitu ya. Iya, karena saya lebih bertanya ke personal. Apakah sama seperti Pak Gabe? Suami sebagai harta atau sebenarnya ini aja? Liabilitas. Iya, dia nih apa ya, aku bilang ya, kalau nggak sama dia, kalau bukan karena dia, pasti aku jadi pribadi yang ruwet gitu ya. Mungkin kalau dibilang aku mengurai keruwetannya dia gitu, tapi sebenarnya aku nih orangnya tidak terkonsep, terlalu spontan, jadi bener-bener ruwet lah. Pernah nggak sih Bang ketemu orang yang random? Nah, itu sebenarnya aku yang histeria banget kalau ada sesuatu gitu. Orang bilang katanya SP ya, sumbu pendek gitu ya kadang-kadang ya. Makanya kan aku bilang kalau kita suami istri kebalikan, aku tuh yang berantakan, dia yang rapihnya gitu. Jadi kalau yang naro baju berantakan di rumah tuh aku bukan dia gitu. Jadi aku kalau nggak ketemu dia tuh ya jadi orang yang bener-bener ruwet lah, nggak ada konsep, asal yang penting jalanin aja gitu. Tapi karena Tuhan kasihnya yang kayak gini, makanya jadinya begini. Apa perasaan ibu secara pribadi? Karena ibu dikatakan sebagai satu pribadi yang bisa mengurai keruwetan yang sebenarnya. Bagus, berarti pelet saya berhasil. Nanti dikira beneran loh. Enggak ya, penonton ya, bercanda ya. Nyangka nggak sih Anda tuh sebenarnya sebegitu bernilainya Bapak Gabe? Jujur aja. Nyangka nggak? Sampai beliau ini bisa mengaku di depan. Ini masih nahan ini nih. Masih nahan nih di ujung mata saya sudah ngeliat ada satu titik embun. tapi masa lagi nangis. Iya. Gimana perasaan ibu?
Ngerasa apa? Nyangka nggak bakal enggak dong. ada pengakuan seperti ini? Enggak. Maksudnya gini, kalau nginget dari dulu ya Bang, aku tuh sebetulnya kan bukan tipenya dia nih secara visual. Sebentar, emang tipenya kayak gimana? Wah, tipenya yang jujur kayak laki-laki umum lah. Full press body bebas yang dempul. langsing ya. Full press body bebas dempul. Ya pokoknya yang begitulah ya. Soalnya Mak Gabe ini dari dulu tuh nggak ngerti, sebenarnya nggak ngerti dress up, nggak ngerti ngerawat diri gitu ya. Apa namanya? Jadi kan karena dia tuh dunia fitness, dunia dance, ya bisa di inilah ya Bang, tipe-tipe perempuan yang seperti apa ya yang di sekitar dia gitu ya. Ketemu yang kayak aku gitu. Jadi aku tuh sebetulnya tidak pernah punya ekspektasi tinggi waktu ketemu dia. Karena akunya udah terlanjur suka, terlanjur sayang, dianya penasaran, tapi aku melihat kok kayaknya hubungan gak berhasil gitu ya. Jadi aku tuh waktu pacaran sama dia aja udah gini, nanti juga putus gitu. Tapi ternyata Tuhan pimpin sampai akhirnya nikah. Nah kalau udah nikah kan gak boleh mikir gitu, nanti juga putus kan gak boleh kan. Tapi ini yang saya cari jawabannya. Ternyata Tuhan pimpin. Iya. Karena bisa saja waktu itu putus kan. Kenapa saya tanya begini? Saya tergerak, mungkin netizen ada yang baru saja mau melanjutkan ke mahligai rumah tangga. Terus kemudian tiba-tiba tak di satu titik, kok yang diceritain sama kayak saya nih. Ini keadaan ekonomi makin susah, belum segala macam, ini segala macam. Wah ini kayaknya sih jangan-jangan bukan jodoh saya. Tapi makanya saya tertarik banget. Tuhan yang pimpin. Saya mau tahu dong, Mak dan Bapak Gabe, seberapa besar arti dan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda berdua? Segalanya. Gak bisa omong sih, gimana cara ngomongnya? Kalau nggak ada itu kita nggak ngerti mau ngapain gitu aja Bang. Walaupun ada pilihan bakal gila, walaupun tidak menyerah ya. Iya. Benar, tapi segalanya ya kita benar-benar hidup, kita karena senantiasa mengandalkan Tuhan, lama-lama tuh ya peka gitu. Lama-lama tuh ya yang kita tahu kita nggak dari kita udah ngomong sama orangnya, kita ngomong to each other, kita doain, kayaknya kita nggak berjodoh untuk bisnis partner sama orang ini misalnya, untuk kolaborasi sebuah brand gitu. Tapi ada yang kelihatannya dealnya kecil tapi kita damai sejahtera gitu. Ya ini kayak dari Tuhan nih, ya udah kita jalani dan terbukti sekarang itu dengan metode begitu berhasil terus ya. Gitu ya. Sebenarnya mungkin terdengar klise ya, tapi emang kita nggak berani ambil keputusan kalau ketika kita doakan dan bicarakan kita dua-duanya sepakat dan 100%. Iya. Gitu. Ya, Jadi bukan klise karena saya juga lakukan itu. Iya, maksudnya kalau orang lain kan yang mungkin belum pernah ngelakuin itu ngerasa gimana sih cara lu ngedengar suara Tuhan tuh gimana gitu. Iya. Pimpinan Jadi Tuhan yang kayak mengandalkan mana? Tuhan maksudnya andal gimana? Iya. Berdoa terus tiap hari gitu. Iya. Iya, orang kan pasti bertanya-tanya kayak gitu kan. Tapi coba deh jalanin gitu. Coba betul-betul dikerjain gitu. Kalau nggak yakin pasti nggak akan, lu nggak akan ambil gitu, nggak akan dikerjain. Ya itu tadi ngerasa damai sejahtera nggak, ngerasa Tuhan suka nggak ya kalau gua ngelakuin ini gitu. Ini meresikokan banyak orang nggak? Ini gimana? Yang gitu-gitulah. Oke. Pak Gabe, berarti Pak Gabe sama Ibu itu juga sudah melakukan firman Tuhan. Coba saya pengen Bapak sama Mak Gabe coba saling pandang mata. Iya, lihat dulu. Iya, tapi lihat dulu, pandang-pandangan mata. Iya. Saya mau katakan yang Anda lakukan itu adalah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya. That's the word of God. Memang ada tafsiran yang lain. Iya. Tapi saya melihat ada satu value yang berbeda, yang lebih mulia. Kenapa? Karena suami juga menyadari istri yang memberikan support. Istri pun juga menyadari dan mengakui bahwa suami yang memberikan bimbingan. Ya, Pak Gabe, saya pengen dong Bapak jujur sama Mak Gabe. Ngomong sama beliau. Panggilnya apa sih kalau di rumah? Ai apa? Ayo mandi. Ayo makan. Panggil apa ya? Panggil sayang gitu. Sayang. Iya. Saya pengen yang Bapak sampaikan tadi, itu sampaikan ke Mak. Sampaikan ke istri Bapak. Sayang, kamu dengarkan tadi? Saya tahu, ini bukan mau soromat kemarin, tapi saya pengen Bapak ngomong sesuatu karena itu berharga buat beliau.
sayang, ya kayak aku selalu bilang juga sama kamu, kayak kamulah harta terbesar Tuhan, anugerah Tuhan terindah yang aku tadinya nggak tahu aku butuh gitu, tapi ternyata kamu yang aku butuh. Dan kamulah gimana ya, realisasi firman Tuhan paling jelas di hidup aku. Jadi apa ya, nggak tahu aku mau ngomong apa. Apa ya, untuk sebagai Takut ucapan ada yang terima kasih. meletus. Terima kasih karena sudah menemani sejauh ini. Terus doakan aku supaya aku bisa pimpin kamu dan anak-anak dan keluarga dan tim semuanya menuju kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena ini belum berhenti di sini, Tuhan bakal kasih jauh lebih lagi. Ini baru baseline ya. Wow, that's a word of faith. Ya. Diperlukan setiap suami punya perkataan iman. Dan istri setuju ya? Amin. Iya. Amin. Iyalah, karena ketika seorang laki-laki semakin menjadi suami kan, seperti kata suami kan ada istilahnya itu. Semua uang adalah milik istri. Iya. Sudah mempelajari akronim ya? Iya. Bukanlah saran lah ya. Apa yang bisa Anda bagi buat teman-teman netizen dari pengalaman Anda supaya mereka juga bisa melewati masa-masa sulit, supaya mereka juga tetap bisa juga. Ayo dong, jangan cuma wacana doang, mengasihi Tuhan, lalu tapi andalkan Tuhan kayak begini. Ya intinya bagaimana apa yang bisa Anda berdua sampaikan kepada teman-teman netizen kita supaya mereka tetap kuat dalam menjalani hidup ini kan kadang-kadang mungkin tidak langsung senikmat dan sesukses itu gitu. Ya, mereka bisa latih masa-masa sulit tapi juga mengandalkan Tuhan gitu. Apa? Silakan. Siapa dulu? Boleh? Mau aku dulu? Boleh. Boleh. Gimana ya? Di masa-masa tersulit kamu adalah itu waktu kamu diuji, kamu tuh bener-bener pengikut Tuhan apa bukan gitu. Karena kalau kamu pengikut Tuhan, kamu dengerin firman Tuhan tiap hari, janjinya Tuhan kan ujungnya tuh enak gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa ini ya Tuhan udah segini doang Tuhan, ya berarti itu belum ujungnya gitu. Kalau misalnya kamu benar-benar punya iman tuh, kamu akan persevere, apa bahasa ini, bakal berjuang terus gitu, andalkan Tuhan terus. Karena menurut aku kalau kita benar-benar melakukan bagian kita, kalau Tuhan pasti selalu lakuin bagiannya Tuhan. Tapi kalau kita lakuin semua bagian kita dengan benar, kita memiliki karakter yang siap, itu pasti Tuhan tunjukin sih ujungnya. Jadi kalau misalnya kayak aku bilang tadi, kalau kita hidupnya benar-benar dipimpin Tuhan, kalau dikasih Tuhan lagi porsinya, ini waktunya untuk bertahan, bertahan. Kalau nanti waktunya untuk menyerang dan menang, ada lagi nanti. Kalau misalnya belum sekarang, ya berarti pasti ada nanti. Janji-janji Tuhan itu kan manis kan, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang belum manis, nanti ya bakal manis. Amin. Gitu. Kalau misalnya kamu lagi dibiarin ngecap manis, berarti itu karakter kamu sudah siap, gitu. Menurut aku sih gitu. Kalau menurut Mak Gabe? Apa yang kita alamin itu adalah masa Tuhan mempersiapkan kita gitu. Jadi apapun yang lagi kamu hadapin sekarang, anggaplah itu kamu lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau misalnya terasa sulit, terasa berat, bertahan aja, bergantung aja, karena Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri. Dia gak akan membiarkan kita sampai tergeletak gitu. Ingat aja, di seberapapun sulitnya yang kita alamin, ada Tuhan di sana. Tuhan melihat air mata kita, Tuhan melihat kesusahan kita, dan Tuhan tuh gak pernah tidur. Di saat kita tidur dia bekerja. Jadi ketika nanti semuanya sudah dibukakan, pintu-pintu yang kamu doakan dibukakan, ya kalau Tuhan udah buka gak akan ada yang bisa nutup. Amin. Jadi ya bertahan dan andalkan Tuhan, minta selalu kepekaan sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa bikin kita bisa dengar suaranya gitu. Amin. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Tuhan Yesus yang sudah menemani dan memimpin hidupmu sampai sekarang? Terima kasih sudah melayakan aku. Terima kasih sudah melayakan kami.
untuk ada di posisi ini. Aku berjanji tetap melakukan bagianku, karena aku tahu Tuhan selalu melakukan bagian Tuhan. Magabe. Terima kasih Tuhan karena Engkau ada. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih karena dari sekian banyak orang, Tuhan izinkan kami menikmati apa yang kami dapatkan sekarang. Ini semua punya Tuhan, dan jangan biarkan kami mencuri kemuliaan Tuhan. Biar dalam setiap apa yang kami kerjakan, Engkau yang dimuliakan. Untuk Gabe dan adiknya. Untuk Gabe dan Mora, apa yang kalian nikmati sekarang, kenyamanan yang kalian dapatkan sekarang, semuanya dari Tuhan. Mama Papa hanya alat Tuhan untuk menyiapkan ini buat kalian. Jadi kalian harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Karena semua ini dari Tuhan. Bapak. Dan kalau bisa, dua-duanya jadi dokter, oh enggak. Ya, jangan sia-siakan berkat Tuhan dan kenyamanan yang ada di hidup kalian sekarang. Manfaatkan, optimalkan, asah potensi kalian. Kayak Papa bilang, lakukan bagian kalian sebaik-baiknya mungkin. Dan pastikan Papa Mama juga akan bantu untuk karakter kalian siap. Karena kalau Papa Mama yang dari titiknya kamu sudah lihat sendiri bisa ada di titik ini, apalagi kalian. Kalian akan Tuhan persiapkan jauh lebih baik lagi. Puji Tuhan. Saya bagian ini mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Mak dan Bapak Gabe. Doa kami pastinya Anda akan melihat janji Tuhan yang sesungguhnya. Karena seperti yang Pak Gabe imankan, ini belum apa-apa. Dan pertahankan iman seperti itu. Saya rindu Anda berdua tetap menjadi suami yang memandang istri sebagai harta. Demikian juga ibu. Dan tentu di atas semua itu tanpa saya tanya sudah terlihat betapa Tuhan Yesus adalah harta yang mendahului itu semua. Karena saya melihat dimanapun keadaan Anda berada, Anda tetap beriman dan percaya bahwa tangan Tuhan pasti akan menolong. Salam hormat untuk Bapak, untuk keluarga semua. Salam kenal saya untuk anak-anak Gabe dan Mora ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak sama Mama Gabe. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Hidup berkeluarga memang pasti penuh tantangan, penuh rintangan. Hidup sendiri pun juga sama. Masalah demi masalah akan selalu ada dan datang silih berganti. Ada begitu banyak pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau andalkan Tuhan atau andalkan kekuatan kita sendiri. Tapi firman Tuhan dan janjinya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Apa yang sudah Anda dengar, pembicaraan saya dengan narasumber kami, adalah satu pembicaraan yang real. Kita bicara mengenai bagaimana susahnya hidup. Tapi kita juga bicara mengenai nyatanya penyertaan Tuhan. Ia selalu menyertaimu. Dan jangan pernah ragu dengan pilihan hidupmu. Jangan pernah menyesal dengan keluargamu. Jangan pernah menyesal dengan anak-anakmu. Sebab firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan masa depanmu sungguh ada. Dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang.